Jadi satu-satu. Jadi saya mengerti apa yang dimaksud yang ditanyakan. Pertama kan, adanya sesuatu keributan yang terjadi waktu sidang. Saya tidak melihat ya, saya hanya lihat dari TV, dari berita, dari YouTube dan sebagainya. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ya. Memang setiap terdakwa kalau duduk dalam kursi kesakitan, ya pasti itu tidak nyaman dan grogi, panik, marah, malu dan sebagainya. Tapi tidak berarti dia bisa melakukan perbuatan yang tidak layak, tidak pantas dilakukan dalam persidangan. Boleh kita menuduh hakim itu oknum, boleh kita menuduh advokatnya itu oknum, kita boleh menuduh jaksanya oknum, ya kan? Tetapi sidang itu maha suci, yang itu harus diingat. Setiap orang harus menghormati sidang. Kita boleh benci hakim, kita boleh benci oknum jaksa, tapi kita harus menghormati sidang. Nah itulah yang saya selalu menganjurkan pada teman-teman sejawat. Kita harus menghormati sidang. Nah, kalau memang dalam hal ini yang dihebohkan itu kan ada rekaman-rekaman apa yang menurut itu otentik. Nah, itu harusnya diserahkan pada majelis hakim pada waktu sidang berlangsung, bukan sesudah sidang. Karena sesudah sidang itu kita tidak bisa melakukan interaksi apapun terhadap majelis hakim. Biasanya memberikan satu bukti baru atau tambahan bukti atau mengajukan saksi itu pada saat acara sidang. Kalau lagi pemeriksaan saksi, kita ajukan bukti pasti akan ditolak sama hakim. Nanti pada waktu pembuktian kamu ajukan. Nah, saya tidak tahu ya acara sidangnya sampai di mana. Tetapi seharusnya pembelaan penasihat hukumnya itu sudah harus mengambil alih. Kalau memang benar itu adalah suatu hal yang bisa mengungkap fakta, misalkan kan bergembar-gembornya katanya demikian, kan saya tidak tahu istilahnya benar apa enggak. Ya langsung dimuat aja, ya kan, bawa aja screen yang besar dimuat di depan sidang. Karena enggak, hakim tidak bisa melarang orang bisa mempublikasikan apa. Ya, silakan aja. Kenapa harus heboh? Kan gitu kan? Apalagi kita kan harus punya prinsip praduga tak bersalah. Jadi janganlah frontal langsung menuduh ada sekongkol antara majelis hakim dan jaksa, kan gitu kan, yang diatur oleh si pelapor. Ya saya nggak tahu ya, kalau ada bukti monggo silakan proses melalui hukum, tetapi bukan dengan istilah bombardir dengan media. Ya saya rasa kan kurang profesional ya. Kemudian saya kembalikan pada pertanyaan terakhir, kenapa pakai rompi? Saya kasih tahu ya, penyidik manapun ya kan tidak ada hak memaksa orang itu memakai rompi sesuai dengan undang-undang. Mereka itu berdasarkan SOP dari masing-masing instansi. Ya. Khususnya untuk rompi yang digunakan oleh para terdakwa pada waktu sidang, kan saya bisa menghimbau pada majelis hakim maupun ketua Mahkamah Agung seharusnya itu memperhatikan terdakwa itu adalah tahanan majelis hakim. Tentu kan, kalau tahanan penyidik kan tidak mungkin bisa masuk ruang sidang, kan gitu. Nah, kalau sudah tahanan majelis hakim atau tahanan pengadilan, apakah layak disebut tahanan kejaksaan AAA, ketahanan kejaksaan BBB? Nah, kan itu udah sama tidak benar, kan? Harusnya waktu itu penasehat hukumnya, saya sidang, saya selalu bilang sama hakim, saya keberatan majelis yang mulia. Saya bilang, mohon terdakwa, putar balik badan kamu. Saya bilang, ini tahanannya siapa? Dia nggak bisa ngomong kan. Apakah itu layak? Ini penghinaan terhadap majelis hakim. Saya minta supaya diluruskan. Atau saya hentikan, saya tidak mau ikut sidang. Karena itu tidak layak. Cobalah, semua masyarakat sekolah SD pun tahu kan. Kalau ditulis tahanan kejaksaan, namun status dia itu adalah tahanan pengadilan, apakah itu benar? Dan tolonglah sebutkan undang-undang mana yang mengatakan terdakwa itu harus diborgol dan ditahan, dipakai rompi. Enggak ada. Itu kan kemauannya dari masing-masing instansi. SOP itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi kan. Lihatlah kan namanya undang-undang perundang-undangan. Kan SOP itu kan kalau surat keputusan itu dari instansi itu kan paling rendah statusnya. Kalau dia bertentangan harus dicabut kan. Tapi namunlah sekarang kan semuanya yang berkuasa itu kan penguasa. Hukum kan tidak ada suara dalam hal ini. Nah, seharusnya ya saya dihimbau ya para media yang tanyakan pada hakim, kalau perlu pada ketua Mahkamah Agung, ya kan, kalau perlu bilang aja hakim itu dibawa kejaksaan, kan selesai kan gitu kan.
sehingga itu dianggap layak. Kemudian kalau borgol, itu kan selalu alasannya borgol itu penyidik atau penuntut umum kan adalah preventif, takut adalah terjadi suatu keributan, bisa melukain orang sekitarnya. Tapi pikir dong, seorang perempuan, saya tidak kenal di kita ya, saya nggak kenal dia, tapi seorang perempuan, apa sih kemampuan dia bisa merusak orang? Saya bilang itu kan tidak pada tempatnya. Tapi itu kembalikan lagi pada kebijaksanaan daripada penuntut umum dan kebijaksanaan daripada hakim. Dan hakim berhak memerintahkan bahwa saya tidak mau terdakwa di borgol, bisa. Hakim apa yang diucapkan itu sudah perintah Tuhan kan, gitu kan. Tapi kalau hakim membiarkan, ya berarti kan hakim sendiri mungkin lah mentoleransi lah suatu penyimpangan hukum. Kenapa disebut penyimpangan hukum? Saya tanya aja, undang-undang mana yang mengatakan bahwa terdakwa wajib diborgol dan dipakai baju rompi tahanan? Tidak ada. Nah, apakah kita harus menjalankan sesuatu SOP yang bertentangan dengan hukum? Silakan dipertimbangkan masing-masing. Pak, terkait Niki yang teriak-teriak dan marah-marah di dalam persidangan, di dalam majelis hakim, terus juga menuduh JPU dan hakim diduga indikasi disuap oleh lawannya. Menurut Bapak sendiri ini bisa memberatkan hukuman Niki kan, Pak? Ya, pertama kemungkinan ya kan majelis hakim anggapkan karena terdakwa tidak kooperatif dalam waktu sidang sehingga tidak ada unsur untuk pertimbangan meringankan. Kedua, sebenarnya prinsip, bila dalam hal ini telah ada suatu tuduhan-tuduhan yang fakta, seharusnya dan wajib hakim itu buat laporan polisi. Kan dia itu penfitnaan kan? Kan gitu kan? Jaksa harus bikin laporan polisi, jangan membiarkan, bahkan si pelapor bisa bikin laporan polisi jadi kasus baru. Karena itu ya terang-terangan dong, kalau mengatakan demikian, masa mengatakan ada sesuatu apalah, saya nggak tahu lah, karena saya hanya dengar cerita, saya baca sepintas saja kan, tidak pada tempatnya, dan itu menjadi kasus hukum baru kalau mau ditindaklanjutin. Kalau dibiarkan, ya saya tergantung masing-masing pribadi ya. Yang dalam hal ini yang jelas satu, saya bilang kan, hukum itu seharusnya kita hormati. Sidang itu suci, persidangan itu suci. Yang nggak suci itu kan sebetulnya oknumnya. Tapi kita jangan lupa kan, kita harus hormatin sidang. Termasuk media harus hormatin sidang. Kita boleh nggak suka sama oknum, boleh. Tidak ada berarti nggak boleh, ya boleh, silakan kan gitu. Tapi sidang itu suci. Pak, berarti bisa dibilang yang kalau hukuman TPPU itu kan di atas ya, kalau pasal 3 itu kan ancaman hukumnya 20 tahun ya. Apalagi menuduh. Dan kalau menuduh itu kan tidak bisa diputus dalam putusan tersebut, kan harus kasus tersendiri. Kan, tapi gitu kan. Ini kan hakim kan unsur meringankannya itu akan tidak ada. Kan gitu. Sehingga bisa-bisa dijatuhin hukuman maksimal. Kalau misalkan hakim itu mempertimbangkan tidak ada yang meringankan. Maksimal. Kan gitu kan. Bisa aja dijatuhin maksimal. Berapa, Pak? 20 tahun. Tapi saya yakin hakim mungkin ada pertimbangan tersendiri lah. Saya tidak bisa memprediksi ya, tapi saya hanya bilang undang-undang memberitahukan kan maksimumnya sekian. Tapi menurut, ya itulah kalau misalnya terjadi 20 tahun, Niki merasa selalu dikriminalisasi. Menurut Bapak sebagai ya, kalau praktisi hukum, setiap orang kan akan merasa dikriminalisasi atau dilakukan tidak adil atau disudutkan kan gitu kan. Silakan dong dibuktikan dalam persidangan kan gitu kan. Kalau tim penasihat hukumnya dianggap kurang, ya tambahlah ke penasihat hukum ya kan. Kalau misalkan di pengadilan putusannya tidak puas, pasti ada upaya naik banding, masih ada upaya kasasi, masih ada upaya PK1, PK2 kan gitu. Jadi jangan putus asa ya. Saya tidak bisa mengatakan Mbak Niki itu dikriminalisasi atau tidak, saya nggak ngerti ceritanya. Tapi kalau ada silakan ambil langkah hukum, ya kan, lapor hukum, lapor kembali dong, kan gitu. Pak, beberapa pakar hukum juga menyarankan